Pakan sapi perah di Indonesia baru bisa memasok kurang lebih 20% dari kebutuhan susu segar nasional. Meskipun usaha sapi perah cukup menjanjikan, peternak sapi dalam negeri masih memiliki banyak kendala, mulai dari manajemen pakan, kandang, sampai ke pemasaran. Nah, di kesempatan kali ini, tim kreatif Rojoloyo Group sudah merangkum bagaimana cara manajemen pakan yang bagus, model kandang yang benar, hingga pemasarannya nih Sobat Farmer. Sebelum ke videonya, jangan lupa cuci tangan dulu, lalu klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru dari video kita. Oke, kita langsung ke videonya ya. Nama saya Pandoro. Saya mulai beternak sapi itu dulu sudah pernah, itu sekitar tahun 2010 itu saya pernah ternak sekitar 3 atau 4 tahun waktu itu. Terus kemudian saya tinggal untuk kuliah, jadi saya berhenti sementara. Terus untuk yang sekarang saya memulai ini sekitar 1 tahunan lah. Kalau itu cenderung ke personal orangnya ya. Kalau menurut saya alasannya itu, bagi saya ternak sapi perah itu unik, yang pertama itu. Yang kedua, dengan beternak sapi perah itu kita memiliki penghasilan harian gitu. Jadi kalau ditanya mengenai produksi dibandingkan dengan di daerah pegunungan ya, atau yang mayoritas cuacanya itu dingin, di sini kita pasti tidak bisa menyamai, tapi kita bisa meminimalisir gap ya. Jadi kita usahakan untuk jaraknya tidak terlalu jauh. Salah satu caranya itu dengan pemberian konsentrat yang berimbang dengan hijauan. Terus kemudian kita bisa mensiasati kandang. Kandang itu kita buat pistol atau kita kasih fasilitas tambahan, misalnya seperti sprinkler dan kipas angin gitu. Jadi gini, pakan untuk sapi perah itu kan terdiri dari 2 bahan pokok ya. Dia ada konsentrat sama hijauan. Nah, untuk stabilitas produksi konsentrat itu kita harus pakai, diusahakan lah paling tidak itu konsentrat yang standar. Banyak ya kalau kita cari di referensi, misal standarnya itu salah satunya protein harus 18%, terus TDN-nya itu kalau bisa nggak kurang dari 70% gitu. Terus untuk hijauan itu kita usahakan untuk hijauan yang berkualitas. Misalnya nggak rumput gajah yang sudah kita simpan sampai 3 hari gitu. Itu nanti pengaruh ke produksi. Jadi kalau memang kita pakai hijauan fresh yang segar, kita ya harus usahakan segar setiap hari. Tapi kalau kita pakai silase itu juga bagus, nggak ada masalah. Jadi kandang itu secara garis besar itu kan ada kandang ikat sama kandang umbaran. Nah, kandang itu intinya kita membuat kandang itu kan membuat rumahnya sapi. Jadi kita usahakan kandang itu harus nyaman bagi si sapi. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara
kandang ikat dan kandang umbaran itu kita harus menyesuaikan dengan lokasi, sama yang kedua itu dana. Nah, kalau kita mau bagus di produksi, kita usahakan untuk buat kandang yang umbaran, karena bagaimanapun juga kandang umbaran itu tetap lebih bagus ke sapi gitu. Jadi untuk sapi-sapi PFH itu rata-rata dia di laktasi pertama atau setelah beranak pertama ya, itu dia mampu produksi di antara 12 sampai 15 liter gitu. Nanti untuk laktasi kedua dan ketiga nanti dia akan bertambah biasanya. Jadi setelah dia beranak kedua, beranak ketiga itu dia akan bertambah bisa sampai 15-20 liter gitu. Nanti setelah dia beranak 5 kali itu dia mulai turun setelah itu gitu. Ya, jadi bukan hanya seperti saya ya, tapi kalau bisa kan harapannya kita jadi peternak itu sukses. Sukses menurut ukurannya masing-masing, tapi tentunya gambaran sukses itu kan luas. Nah, untuk jadi peternak yang sukses, yang berhasil, kita itu kalau menurut saya ya, kita itu harus kreatif, inovatif, semangat itu harus, dan itu semua harus kita buktikan dengan wujud, dengan nyata gitu. Kita harus semangat apa? Kita harus mampu menjaga konsistensi. Nah, kalau kita sudah punya modal, baik modal berupa nominal uang maupun kita modal kemampuan ilmu, itu kita harus konsisten mengembangkan gitu. Jadi nggak hanya hari ini semangat, besok kita sudah lemes lagi gitu. Karena dalam dunia peternakan konsistensi itu sangat-sangat penting gitu. Yang kedua, kita harus kreatif ya, kreatif, inovatif itu kalau menurut saya sudah harus dijadikan satu. Kita tahu perkembangan zaman saat ini itu cukup maju, jadi kita sebagai generasi penerus peternak itu harus mampu beradaptasi gitu. Kita dituntut kreatif itu mampu misalnya kita mampu memasarkan produk kita, mengolah produk kita, itu kita harus bisa di situ. Yang kedua, kita harus inovatif. Inovatifnya apa? Yaitu tadi kita harus mampu mengelola. Misalnya kalau kita sudah mampu memasarkan, kita inovasinya itu apa? Jadi misalnya nggak hanya jualan satu produk gitu, seperti itu. Nah, udah lihat kan gimana videonya? Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa komen jika punya kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.